Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah kami buat dengan judul Analisis Media Sosial TikTok sebagai Media Pemasaran Produk. Studi kasus pada akun TikTok Homeshop. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Mardia, NIM 9324050818. Perkenalkan, nama saya Titik Maila Fauziati, NIM 9324081118. Latar belakang kami mengambil judul ini karena saat ini teknologi itu telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai media yang dapat digunakan oleh manusia sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi. Perkembangan teknologi informasi telah merambah dalam berbagai bidang, termasuk dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, perkembangan teknologi informasi itu sangat dibutuhkan sebagai salah satu strategi pemasaran atau lebih dikenal dengan sebutan digital content, guna mempromosikan produknya kepada konsumen. TikTok merupakan salah satu jenis media sosial yang saat ini sering digunakan sebagai media promosi, yang di dalamnya itu memuat video-video pendek yang dilengkapi dengan musik, tulisan, dan disertai dengan komentar yang dapat digunakan konsumen sebagai acuan dalam memilih produk. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul Analisis Media Sosial TikTok sebagai Media Pemasaran Produk, Studi Kasus pada akun TikTok Homeshop. Mengenai rumusan masalah, kami lebih berfokus pada bagaimana cara Homeshop melakukan pemasaran produknya melalui media sosial TikTok dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana cara Homeshop melakukan pemasaran produknya melalui media sosial TikTok. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama, ada jurnal dengan judul Pemanfaatan Media Sosial TikTok sebagai Media Promosi Industri Kuliner di Yogyakarta pada masa pandemi COVID-19 oleh Kriswadana Bayudewa dan Lina Savitri tahun 2021. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami yaitu sama-sama membahas media sosial TikTok. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada faktor yang menjadikan TikTok sebagai media promosi pada masa pandemi COVID-19, sedangkan penelitian kami lebih berfokus pada pemanfaatan TikTok dalam melakukan pemasaran produk. Yang kedua, ada jurnal dengan judul Pemanfaatan TikTok sebagai Media Promosi Yogansa Wedding pada masa pandemi oleh Anissa Aprilia Wardani tahun 2021. Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami yaitu sama-sama membahas media sosial TikTok. Yang membedakan penelitian terdahulu lebih berfokus pada pemanfaatan TikTok sebagai media promosi yang bertujuan untuk mengembangkan usaha wedding tersebut. Adapun penelitian kami berfokus pada strategi penggunaan dalam memanfaatkan TikTok sebagai media pemasaran produk. Yang ketiga, jurnal dengan tema Analisis Teknik Digital Marketing Aplikasi TikTok Studi Kasus Akun TikTok Jogja Food Hunter Official oleh Ilham Hilal Ramadan, Rian Piatama, Azuhaida, Awanis Akalili, Febriansyah Kulau pada tahun 2021. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian kami yaitu sama-sama membahas media sosial TikTok. Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian saya yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada menganalisis akun penjualan makanan, sedangkan penelitian kami berfokus pada menganalisis akun penjualan pakaian. Yang menjadi original penelitian terdahulu dengan penelitian kami yaitu
Penelitian kami lebih berfokus pada menganalisis cara memasarkan produk pakaian. Selanjutnya adalah konsep dan teori yang relevan. Dalam hal ini akan menjelaskan tentang media sosial TikTok dan konsep pemasaran produk. Media sosial dijelaskan menurut Kaplan dan Henlin bahwa media sosial adalah layanan aplikasi internet yang memungkinkan konsumen untuk berbagi pendapat, pemikiran, cara pandang, juga pengalaman. Media sosial merupakan sarana bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. Dengan adanya media sosial dapat memudahkan seluruh aktivitas manusia, apalagi yang berhubungan dengan dunia maya, entah itu dalam bidang pendidikan, dalam bidang pemerintahan, bahkan juga dalam bidang bisnis. Sedangkan TikTok merupakan suatu aplikasi yang merupakan bagian dari media sosial, yang mana di dalamnya berisi fitur video yang berdurasi pendek, yaitu 30 detik atau sekitar 1 menit. Yang mana di dalam video tersebut juga dipadukan dengan musik yang disertai adanya special effect yang memberikan efek unik atau menarik. TikTok juga digunakan sebagai media promosi dan edukasi, bukan hanya sebagai media hiburan saja. Selanjutnya adalah konsep tentang pemasaran produk. Pemasaran menurut Philip Kotler adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Pemasaran produk adalah kegiatan yang menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, kepuasan, dan keinginan konsumen terhadap perusahaan. Dalam pemasaran produk, terdapat strategi pemasaran produk, yaitu suatu rencana yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan untuk mengembangkan daya saing perusahaan terhadap produk yang dipasarkan. Dalam strategi pemasaran produk, terdapat 4 bauran pemasaran yang dikenal dengan sebutan 4P, yaitu produk sendiri, price atau harga, promotion atau promosi, juga place atau tempat. Selanjutnya ada metode dan teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk analisis konten. Pendekatan kualitatif sendiri yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena sosial terhadap individu atau kelompok. Sedangkan analisis konten merupakan penelitian yang membahas secara mendalam mengenai isi suatu informasi dalam media massa, entah itu dalam media cetak atau media digital yang berbentuk elektronik. Rencana pembahasan. Dalam hal ini, rencana pembahasan yang dibahas oleh peneliti adalah dengan menganalisis konten yang dilakukan pada akun Comeshop, yang mana dalam akun TikTok tersebut terdapat lebih dari 1000 konten TikTok yang berisi pemasaran produk yang ditawarkan. Teknik atau cara yang dilakukan oleh pemasar tersebut atau pemilik akun tersebut melalui cara yaitu adanya video barang baru atau lebih sering disebut dengan unboxing, melakukan video review atau pemakaian produk dari pengguna akun sendiri atau dari pengguna lainnya yang telah menggunakan produk yang dipasarkan oleh akun tersebut. Selain itu juga memberikan adanya video promo atau diskon. Selain itu juga menggunakan video yang berisi informasi mengenai koleksi-koleksi barang yang ada dalam akun TikTok tersebut. Selain berisi pemasaran, dalam akun Comeshop ini juga mengupload atau memberikan video yang berisi komedi sebagai hiburan atau selingan. Jadi tidak selalu berisi tentang pemasaran produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.